Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya di saya kali ini hari ini Sabtu 13 Januari 2024 ya. Dan hari ini saya mendapatkan surat seperti ini ya. Surat pemilihan umum atau surat pemilu untuk calon presiden kita di Indonesia. Jadi teman-teman, walaupun kita ini kerja di Hong Kong atau mungkin Taiwan, Singapura atau mungkin di luar negara manapun, kalian pasti juga akan mendapatkan surat pemilu atau surat pemilihan langsung ya untuk calon presiden kita di Indonesia. Nah, ini saya akan membahas tentang Hong Kong. Jadi banyak banget sebenarnya teman-teman ini yang sudah mendaftar tapi belum dapat surat. Tapi yang tidak mendaftar mereka dapat surat. Jadi nggak sama. Nah, untuk saya tuh nggak mendaftar karena memang saya tetap ya di majikan ini. Jadi waktu dulu itu Pak Jokowi itu beliau itu juga saya ikut pemilu ya, mencoblos. Dan untuk tahun ini kebetulan saya juga dapat lagi surat untuk melakukan pemilihan umum. Jadi surat ini dikirimkan ke alamat rumah majikan masing-masing. Permasalahannya ada banyak di luar sana yang mbaknya ini CC-nya ini CC baru, tapi dapat suratnya ini atas nama CC yang lama. Kalau kalian merasa itu bukan surat kalian, kalian bisa mengembalikan langsung ke KJRI ya melalui kantor pos. Kembalikan aja kalau itu bukan punya kalian. Ada banyak juga, aku udah mendaftar tapi kok belum dapat surat. Ya giliran kalian tunggu, karena memang banyak banget kan jumlah TKW Indonesia yang ada di Hong Kong. Mungkin untuk proses pengiriman surat itu bertahap. Ada juga yang aku tuh nggak mendaftar tapi juga tetap dapat surat. Nah, untuk kalian yang sudah dapat surat pemilu seperti ini, kalian bisa mengisi. Kali ini saya akan ngasih tutorial cara mengisi surat pemilu yang telah kalian dapatkan dan akan kita kembalikan lagi lewat kantor pos ya. Jadi ikuti tutorialnya seperti ini. Langkah yang pertama, pastikan surat yang kalian terima ini masih bersegel ya, masih utuh. Jadi tidak dalam keadaan terbuka. Kemudian kita buka surat itu secara hati-hati ya. Kalian yang belum mendapatkan surat pemilu, mungkin kalian bisa cek di Facebook ya. Facebooknya itu namanya PPLN Hong Kong Macau Pemilu 2024. Kalian cek di situ banyak banget nama yang telah ditulis oleh pihak KJRI, di mana nama-nama yang telah ditulis di dalam Facebook tadi itu di daftar PPLN Hong Kong Macau itu adalah nama yang kalian bisa melakukan pemilihan langsung itu di tempatnya, yaitu di gedung KJRI. Jadi coba kalian cek, untuk kalian yang belum mendapatkan surat ke rumah kalian bisa cek di Facebooknya KJRI ya, dengan namanya itu PPLN Hong Kong Macau 2024. Banyak banget, karena saya udah melihat kan, kemarin kan saya belum dapat surat nih, saya banyak banget nama-nama yang tertera di situ. Dan untuk nama-nama yang tertulis di Facebook itu adalah nama yang akan bisa memilih langsung ke TPS. Jadi TPS-nya itu di gedung KJRI ya. Cuma untuk waktu itu akan menyusul. Untuk tanggal pencoblosan itu sudah ditentukan, yaitu tanggal 13 Februari 2024 di gedung KJRI Hong Kong ya, untuk tempat pemilihan langsungnya. Untuk mereka yang tidak mendapatkan surat dan namanya sudah tertulis di Facebook, kalian bisa datang langsung ke gedung KJRI untuk memilih secara langsung. Oke, sekarang saya akan lanjutkan tutorial untuk cara mengisi surat yang telah dikirimkan oleh pihak KJRI ke kita ya. Kita akan unboxing ya surat yang kita tadi dapatkan dari ini. Kita buka. Isinya adalah surat pencoblosan yang warna merah. Ini untuk pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kemudian kertas yang warna kuning, ini adalah untuk pencoblosan DPR RI dan anggota legislatif ya. Kemudian ada amplop nih, satu amplop yang besar lagi nih, satu. Ada lagi surat amplop yang ada tulisan KJRI. Kemudian selembaran kertas yang nanti kita perlu tanda tangani. Oke, saya akan mencoblos dulu ya. Jadi kalian bisa mencoblos sesuai dengan pilihan kalian. Ingat ya, pemilu ini asasnya adalah luber, langsung, umum, bebas dan rahasia. Jadi kalian jangan mengasih tahukan pilihan kalian ke teman-teman kalian gitu ya. Itu privasi kalian. Daripada nanti kalian udah ngomong, ini loh saya pilihannya nomor ini, nanti teman kalian pilihannya nomor itu, dan terjadilah kalian kan gontok-gontokan gitu ya. Namanya juga rahasia gitu ya. Oke, saya akan mencoblos dulu.
Nah, jadi teman-teman, saya kan barusan udah mencoblos. Jadi pastikan kalian udah mencoblos ya. Coblosnya pakai apa, C? Ya kalian namanya coblos boleh aja pakai ballpoint, tapi jangan dinyalakan. Coblos aja pokoknya yang lubang lah. Coblos terserah kalian ya, pilihan yang kalian pilih. Ini saya udah mencoblos dan saya akan masukkan kembali surat suara ya. Yang udah saya coblos. Coblos pastikan surat suaranya yang warna merah tadi ya, itu adalah untuk presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kita masukkan ke amplop yang kecil ya. Jadi sebenarnya mudah banget untuk kalian yang bingung cara mencoblos surat pemilu yang dikirimkan melalui rumah atau online. Ini kan amplopnya tadi udah itu, ada perkatnya. Kita tinggal pastikan ya. Udah. Nah, yang satu amplop udah. Kemudian pastikan yang warna kuning tadi untuk DPR RI kalian juga harus mencoblos. Di situ banyak banget partai, hampir 15 kalau nggak 16 anggota ya. Kalian coblos salah satu aja. Coblos sesuai keinginan kalian, pakai ballpoint atau apa gitu terserah ya. Kayak gini ya, kalau saya coblos gitu nomor yang kita pilih. Kemudian yang besar ini kita masukkan ke amplop yang ukurannya besar ya, karena ini besar banget. Jadi kita masukkan ke amplop yang besar. Nah ini karena nggak bisa, pastikan ya. Ini udah, ini kan juga ada perkatnya. Nah kita sobek ya perkatnya. Kemudian kita pastikan, nah udah ya, ini ada amplop besar, ada amplop kecil. Masih ada hal yang harus kita lakukan, yaitu kita mendapatkan selembaran kertas yang perlu kita tanda tangani. Ini maaf ya, saya nggak balik karena ada data-data saya. Pokoknya nanti kalian menemukan satu lembaran kertas yang namanya surat pemberitahuan pemungutan suara luar negeri kepada pemilih. Nanti ada nama kalian, kemudian ada nomor paspor kalian, dan kalian tanda tangani yang ada bagian yang menerima, bagian bawah. Kalian tanda tangani. Setelah kalian tanda tangani sesuai dengan paspor kalian, kalian potong atau gunting yang ada tanda gunting itu ya. Dan untuk yang sudah ada tanda tangan kalian itu kalian masukkan ke amplop ya. Jadi satu dengan amplop 2 tadi yang udah kita coblos. Paham ya? Sekarang saya tanda tangani dulu kertas yang ada tulisannya surat pemberitahuan pemungutan suara luar negeri kepada pemilih. Surat pemberitahuan pemungutan surat suara luar negeri kepada pemilih ini kan udah saya tanda tangan, ini yang paling bagian bawah. Saya akan gunting dulu di bagian tengah sini. Kemudian yang ada tanda tangan kita itu tadi kita harus masukkan bersama 2 amplop yang udah kita isi tadi ya, yang udah kita coblos. Jadi kita masukkan sama-sama ke amplop yang ada tulisannya Konsulat Jenderal of Republik Indonesia Kaswipi Hong Kong. Jadi surat yang kita udah coblos tadi berserta selembaran kertas tadi kita masukkan ke amplop yang ada alamatnya KJRI Hong Kong ya teman-teman. Kita masukkan pelan-pelan ya, karena memang amplop yang ukuran itu tadi besar banget. Amplop yang tadi itu loh, yang DPR RI itu kan ukurannya besar. Jadi kalian masukkannya pelan-pelan. Harus benar-benar pelan-pelan. Kalau enggak nanti takutnya sobek ya teman-teman. Terus push ke bawah sampai benar-benar mendapatkan tempatnya gitu. Susah sekali karena memang besar. Kemudian kita masukkan tadi amplop yang kecil, ya kan? Tadi kan besar nih. Kemudian kita masukkan amplop yang kecil. Kemudian kita masukkan kertas kecil yang udah kita tanda tanganin, yang udah kita gunting. Jadi yang dimasukkan itu yang ada tanda tangan kita ya, jangan sampai keliru. Kita pastikan. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita lem ya, kita lem dulu bagian yang ini karena nggak ada perkatnya, jadi kita harus lem sendiri.
Di rumah majikan saya itu nggak ada lem sama sekali. Jadi ini saya sedikit pakai nasi teman-teman untuk merekatkan. Nah, dan rekat. Kalau feeling kalian ini masih kayaknya agak kebuka deh. Oh enggak, saya kasih solasi aja. Biar enggak itu loh. Karena saya nggak punya lem atau glue ya. Nah, sesudah ini kalian, nih kan ada nih alamatnya Konsulat Jenderal of the Republic of Indonesia KSWP Hong Kong. Jadi kalian tinggal masukkannya ke kantor pos. Walaupun tidak langsung datang ke kantor pos, kalian bisa di MPR atau di jalanan umum, di plaza, dimanapun. Kalau kalian melihat ada kotak kantor pos warna hijau, kalian tinggal masukkan tanpa kalian ngasih perangko ya. Karena kenapa ini ditulis sih? Kenapa tidak pakai perangko C? Tidak perlu, karena di sini pihak KJRI Hong Kong ini sudah ada tulisannya. Pihak KJRI Hong Kong itu sudah bekerja sama dengan kantor pos Hong Kong. Jadi kalian tidak perlu membeli perangko untuk mengirimkan kembali. Cukup masukkan ke kotak kantor pos yang kalian lihat di pinggir jalan, di stasiun MTR, atau dekat kantor pos rumah kalian, atau di tempat-tempat umum yang kalian melihat kotak pos itu warna hijau. Kalian tinggal masukkan, udah selesai ya. Ya teman-teman, cara atau tutorial pengisian pencoblosan surat pemilu untuk kita para TKW Hong Kong secara online. Jadi mudah banget. Itu tadi tutorial cara mencoblos, cara mengisi, kemudian mengirimkan kembali ke pihak KJRI. Oke. Untuk kalian yang sudah mendapatkan, pastikan kalian mengisi dan mencoblos dengan benar, karena itu hak kalian untuk kebaikan negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Oke, salam pejuang dolar. Semoga untuk kalian semuanya diberikan kesehatan, kemudian dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan apa yang menjadi doa-doa kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu ya video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tada.